sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban, ya. Tapi lebih tepatnya, aku tuh bukan membela suatu negaranya, tapi membela sisi kemanusiaan dari korban-korban tersebut sebenarnya, ya. Karena ketika kita membela suatu negara, maka kita itu pun nggak salah, dokter. Kalau di Palestina ada orang yang itu kemudian dokter mengatakan, oh saya lebih ke Palestina. Lalu manusia yang di Israel yang mati itu juga apakah bukan manusia? Manusia juga. Nah, lalu kenapa kita harus mengatasnamakan Palestina atau Israel? Karena Palestina sekarang itu lebih banyak. Yang bukan masalah lebih banyak, bukan masalah kuantitas, tapi masalah jiwa yang hilang itu loh. Karena kalau kita selalu Palestina, tapi mengabaikan sejarahnya, mengabaikan kondisi yang ada di sana. Bolehlah kita mungkin lebih pro kepada tapi kalau sudah mengatasnamakan kemanusiaan, jangan sebut Palestina, jangan sebut Israel. Saya selalu berdiri di sana. Oke, dan kita mau damaikan keduanya. Kita harus memperdamaikan dan membawa damai ke keduanya. Yang membawa damai karena sama-sama ada yang mati. Masalah lebih banyak lebih sedikit itu kan masalah kekuatan perangnya. Masalah siapa yang lebih kuat? Iya, masalah lebih kuat tapi kan motivasinya sama-sama untuk mematikan. Oke. Motivasinya itu loh. Dan ketika kita berpihak kepada salah satu, maka pertikaian ini akan terus-terusan terjadi. Terus-terusan nggak bakal terjadi. Tapi ketika kita tidak berpihak, kita coba memegang kedua tangan mereka, itu perdamaian pasti akan terjadi. Perdamaian. Makanya saya sangat suka sikap gereja Katolik ya, Paus Fransiskus. Itu memang dia bolehlah jangan ada, meskipun ya kalau orang Kristen itu kan pro Israel, itu tidak benar. Karena Paus pun itu melihat bantuan sebelum bantuan dari Indonesia ini sampai ke sana. Vatikan udah kirim dulu ke Palestina. Vatikan sudah kirim. Itu tanda kemanusiaan. Kalau memang mau berdasarkan kuantitas kemudian teologis, agama pasti belanya ke Israel. Ya, teman-teman, kalau kita melihat tadi bagaimana jawaban ya dari Elia Myron mengenai pernyataan dari Dr. Richard bahwa ya dia lebih untuk mendukung Palestina katanya daripada Israel. Ya, alasannya tadi karena banyak yang korban di Israel. Tapi Dr. Richard mau bahwa ada perdamaian di sana. Makanya langsung diskatmat tadi ya oleh Elia Myron, teman-teman, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak ya, apalagi ini negara antar negara, maka kita tidak boleh ya mendukung yang satu sedangkan yang lain tidak mendukung ya, tetapi kita harus berada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena yang dilihat itu bukan banyak korban ya, bukan banyak atau berapa banyak yang menjadi korban di suatu negara tersebut akibat peperangan, tetapi ya melihat jiwanya itu dan tujuannya itu sama-sama mematikan, kata Elia Myron tadi. Nah, bagaimana cara untuk bisa menamaikan kedua itu? Maka harus berada di tengah-tengah mereka, harus ya memegang tangan mereka dan memberikan satu perdamaian di situ. Ya, kalau kita memihak satu ya sedangkan yang satu kita tidak memihak, maka tentu yang kita tidak memihak itu pasti ya dia tidak juga akan berhenti, maka akan terus ada peperangan ini. Ya, makanya sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Elia Myron, bahwa untuk mendamaikan negara itu tidak boleh ya mendukung yang satu, ya mengabaikan yang satu, atau melihat ya berapa banyak yang korban yang satu dan berapa banyak yang korban dengan yang satu. Tetapi ya kita harus melihat sisi ya perdamaian ya, namanya saja orang yang mendamaikan berarti berada di tengah-tengah, tidak boleh memihak satu dengan yang lain. Ini sangat luar biasa sekali, teman-teman, dan silakan memberikan komentar Anda ya. Ini langsung ya kena mental ya Dr. Richard di dalam hal ini ya. Disitulah kita mengetahui bagaimana kemampuan dari Dr. Richard bahwa ya untuk mendukung dari suatu negara itu atau untuk
ya mendamaikan satu negara itu tidak boleh memihak satu dengan yang lain, tetapi harus berada di tengah-tengah, memberikan satu perdamaian yang baik.